Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ade Ibnu Puji Fadilah. Pada video kali ini saya akan membahas yang namanya BGP ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita coba bahas konsepnya dulu ya teman-teman untuk BGP ini. Jadi BGP itu singkatan dari Border Gateway Protocol. Nah, kita langsung saja bahas konsepnya. Nah, di sini untuk di video sebelumnya kita juga sudah membahas IGRP, OSPF ya teman-teman. Nah, untuk yang IGRP itu dia masuk ke dalam IGP atau Internal Gateway Protocol, dan OSPF itu masuk ke IGP juga. Namun untuk BGP itu dia masuk ke IGP ya teman-teman, Exterior Gateway Protocol. Oke. Nah, OSPF itu dia AS ya teman, dan IGRP itu AS, sedangkan BGP itu inter AS. Nah, untuk AS kita itu bisa ibaratkan sebagai perusahaan ya teman. Nah, di sini misal ada Google, Facebook, lalu Twitter. Nah, untuk tiga perusahaan ini dia pasti memiliki router yang banyak gitu kan, dan switch. Facebook juga mempunyai yang banyak untuk router dan Twitter juga. Nah, jadi untuk ini kita harus menggunakan BGP ya teman-teman untuk menghubungkan Google, Facebook, Google ke Facebook, Facebook ke Twitter, dan sebaliknya ya teman-teman, dari Twitter ke Facebook, lalu Facebook ke Twitter, dan Facebook ke Google. Oke, seperti itu. Nah, jadi itu sedikit gambarannya teman-teman untuk konsep BGP. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan yang menarik ya teman-teman untuk kalian. Di sini kalian bisa searching bgp.hi.net seperti ini. Oke, masih loading. Nah, di sini kalian akan masuk ke sini ya teman-teman. Oke, di sini kalian bisa lihat your ISP is sekian-sekian, dan di sini saya memakai jaringan dari PT Arta Flash Sintesa Nusantara ya teman-teman. Jadi saya memakai jaringan dari perusahaan ini. Oke, di sini ada IP-nya. Nah, di sini bagian AS ini kita bisa pencet ya teman-teman. Kita klik. Oke, tunggu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, ada informasi-informasi terkait IP-nya ya teman-teman, IP perusahaan ini kalian bisa lihat. Oke, di sini ada banyak ya teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya Grab versi 4 atau IP ya teman-teman, dan ada IP versi 6. Nah, di sini saya akan lihatkan untuk IP versi 4 ini dia adalah konfigurasi perusahaannya. Kalian bisa lihat di sini dari mulai PT Arta Plus Sintesa Nusantara, lalu Rebik Bank Nusantara itu, dan seterusnya. Ini adalah konfigurasi di perusahaannya. Nah, oke. Setelah kita membahas konsepnya, nah selanjutnya di sini kita akan langsung saja praktikan untuk konfigurasinya untuk yang BGP ini. Pertama-tama kita harus setup dulu topologinya ya teman-teman. Sini saya akan memakai dua router yang ini, lalu ke sini dua ya teman-teman, dan dua PC seperti biasa, sama seperti topologi dynamic routing yang sebelum-sebelumnya. Kita rename. Ini PC 1 dan ini router 2, lalu yang ini router pertama. Oke. Nah, lanjut kita konekkan. Kita dari router ke router ke PC, dan router ke PC. Oke, sudah ya teman-teman, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini.
Lalu kita akan jabarkan ya teman-teman IP-nya. Nah, untuk IP yang gig 0/0 ini yang memiliki IP 10.10.10.1/30. Oke, lanjut untuk yang gig 0/1 ini dia memiliki IP 192.168.1.1/24. Lalu yang di router 2 yang gig /0 ini 0/0 ini dia memiliki IP 10.10.10.2/30. Lanjut yang gig 0/1 ini dia memiliki IP 192.168.2.1/24. Lalu untuk IP PC-nya itu dia memiliki IP 192.168.1.2/24. Lalu yang ini 192.168.2.2/24. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk gambaran IP-nya. Kita rapihkan dulu. Nah, di sini. Oke, lanjut. Selanjutnya kita coba konfigurasi IP-nya dulu di PC-nya ya teman-teman. Oke, kita masuk PC 1. Di sini ialah 192.168.1.2. Lalu untuk gateway-nya itu ntar kita susah itu. Nah, 192.168.1.1. Lanjut di router kedua itu IP-nya adalah 192.168.2.2. Oke, dan gateway-nya itu 192.168.2.1. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjut ke router 1. Kita akan on-kan dulu ya teman-teman untuk routernya. Kita masuk interface range gig 0/0 sampai 1. No shutdown. Oke, sudah nyala. Lalu kita masuk ke router 2. Sini kita akan sama ya teman-teman. Converti. Sini masuk interface range gig 0/0 sampai 2. Lalu no shutdown. Kita exit. Nah, setelah ini dia sudah on ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut dengan pertama-tama di router 1. Oke, kita masuk ke interface gig 0/0. Lalu kita masukkan IP-nya 10.10.10.1. Jangan lupa subnet masnya ialah 255.255.255.252 karena kita pakai /30 ya teman-teman. Lanjut, kita masuk ke interface gig 0/1. Tambahkan IP-nya 192.168.1.1.255.255.255.0. Oke, sudah selesai ya teman-teman di router pertama. Kita lanjut ke router kedua. Sini kita masuk interface gig 0/0. Lalu IP add 10.10.10.2.255.255.255.252. Oke, kita exit. Masuk interface gig 0/1. IP add 192.168.251.255.255.255.0. Oke, sudah selesai ya teman-teman untuk pengisian IP pada kedua router dan kedua PC. Selanjutnya kita langsung saja konfigurasi BGP-nya. Kita tuliskan dulu ya teman-teman. Dynamic routing BGP.
Oke. Sudah, selanjutnya kita akan konfigurasi di router. Kita masuk ke router. Nah, di sini kita ketikkan router BGP tanda-tandanya dulu. Nah, di sini di BGP ini dia memakai autonomous system number, sama seperti di di EGRP ya teman-teman. Untuk di OSPF itu dia pakai yang namanya wildcard ya teman-teman. Oke, kita pilih nomornya 1, lalu kita enter. Nah, di konfigurasi BGP ini dia harus mengenalkan IP neighbornya terlebih dahulu, sedangkan di EGRP dan OSPF itu kita bisa langsung tuliskan advertise IP-nya atau kita promosikan networknya. Namun untuk di BGP ini kita harus masukkan IP neighbornya terlebih dahulu. Oke, kita masukkan IP neighbornya ialah neighbor 10.10.10.2, lalu kita ketikkan remote AS. Nah, remote AS ini tanya-tanya terlebih dahulu. Nah, as of remote number, sini kita bisa pakai 1 sampai 65535. Oke, karena di neighbornya ini dia akan pakai remote AS yang kedua, jadi kita masukkan kedua ya teman-teman. Dia dari router 2, kita masukkan 2 lalu enter. Oke, sudah selesai untuk IP neighbornya. Lanjut kita advertise IP-nya. Sini untuk network itu 10.10.0. Jangan lupa max subnet masknya, tanda tanya. Nah, di sini kita harus masukkan max network masknya ya teman-teman. Oke, kita max. Lanjut subnet masknya itu 255.255.255.252. Lanjut kita masukkan networknya itu 192.168.1.0, maxnya 255.255.255.0. Oke, sudah selesai ya teman. Kita lanjut ke router yang kedua. Oke, kita masuk. Nah, di sini kita coba ketikkan router BGP 2 ya teman-teman. Kita pakai angka yang kedua. Oke. Nah, mohon maaf ya teman-teman, untuk angka ini harus sama dengan yang remote AS-nya. Jadi tidak harus sama semuanya, namun harus sama dengan remote AS-nya. Oke, kita tambahkan neighbornya itu 10.10.10.1, lalu remote AS 1 ya teman. Oke, kalian bisa lihat di sini neighbor 10.10.1 itu sudah up. Oke, lanjut. Sini kita advertise-kan ya teman, untuk networknya itu 10.10.10.0. Jangan lupa subnet masknya mas 255.255.255.252. Berarti ini kita network lagi 192.168.2.0, maxnya itu 255.255.255.0. Oke, sudah selesai ya teman. Kita bisa cek do show IP BGP summary ya teman. Nah, di sini kita bisa lihat perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini state FRX ya teman. Oke, sudah up. Lanjut kita coba do show IP route on up. Nah, di sini sudah ada yang namanya B ya teman-teman.
atau B itu dia bisa juga BGP. Oke, sudah selesai. Kita lihat di router 1. To show IP route. Sini ada ya teman, B atau BGP. Oke, kita lanjut saja untuk pengujian. Kita bisa ping ya teman dari command prompt. IP-nya itu ping 192.168.2.2. Oke, si loading ya teman. Timeout, pertama timeout, lalu selanjutnya berhasil. Oke, kita bisa juga dari sini dari PC1 ke PC2 sudah berhasil, successful ya teman. Oke, nah jadi di sini untuk routing dua router BGP itu sudah berhasil ya teman. Nah selanjutnya kita akan coba tambahkan satu router dan satu PC, jadi 3 router ya teman. Oke, kita langsung saja tambahkan satu di sini, router ketiga, lalu PC-nya. Nah seperti ini, lalu kita konekkan dulu ya teman, sini dan sini. Oke, seperti ini ya teman. Lalu kita jabarkan dulu IP-nya. Untuk gig 0/2 ini yang memiliki IP 10.10.20.1/30. Lalu gig 0/0 ini IP-nya 10.10.20.2/30. Lalu untuk gig 0/1 ini IP-nya 192.168.3.1/24. Lalu untuk PC-nya itu 192.168.3.2/24. Oke, sudah selesai untuk penjabaran IP-nya. Kita rapikan dulu. Oke, jika sudah, kita geserkan ya teman, seperti ini. Lanjut, kita akan coba tambahkan IP-nya ya teman. Kita masuk ke router kedua dulu. Nah di sini kita masuk ke interface gig 0/2, lalu IP add 10.10.1.255.255.255.252 seperti ini. Oke, sudah selesai. Lanjut kita ke router 3. Kita no and confi. Sini kita masuk ke interface range gig 0/0 sampai 1. Nah di sini kita no shutdown kan. Oke, kita exit. Lalu masuk ke interface gig 0/0, IP add 20.255.255.252 seperti ini. Oke, lanjut ke interface gig 0/1, IP add 192.168.3.1.255.255.255.0. Oke, sudah selesai. Lanjut kita konfigurasi di PC. Oke, di sini kita masuk ke IP konfigurasian. IP-nya itu 192.168. Kita lihat 3.2. Lalu gateway-nya itu 192.168.3.1, kurang lebih seperti ini. Oke, kita sudah masukkan IP pada tiap-tiap interface dan PC. Dan kita akan lanjut konfigurasi BGP-nya. Nah, kita tuliskan dulu ya teman-teman. Di sini ialah AS1, di sini AS2, lalu di sini AS3. Oke,
kita bisa lihat ya teman, biar tidak lupa. Oke, kita lanjut masuk ke router 2. Di sini kita ketikkan router BGP 2, lalu neighbornya itu 10.10.20.2 remote ya teman. Remote S-nya ialah 3 karena dia berada di router 3. Kita enter, lalu networknya ialah 10.10.20.0, X-nya itu 255.255.255. Kita lihat dulu untuk network yang 20.0 ini dia slash 30 ya teman, jadi kita pakai yang 252. Ntar kita exit. Nah, selanjutnya kita masuk ke router 3. Sini kita ketikkan router BGP 3, lanjut neighbornya itu 10.10.20.1 dan remote AS-nya ialah 2. Sudah up ya teman-teman. Lanjut networknya itu 10.10.20.255.255.255.252. Oke, ada yang salah ya teman-teman. Invalid. Kita ketik ulang network 10.10.20.0.255. Share mesh-nya ya teman, mesh 255.255.255.252. Oke, lanjut network 192.168.3.0, mesh-nya ialah 255.255.255.0. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi BGP-nya. Kita bisa do show IP route. Di sini sudah ada semua ya teman, ada 3, 10.0, 1.0, 2.0, 3.0. Kita lihat di router kedua. Do show IP route. Sini sudah ada 1.0, 2.0, 3.0. Kita lihat di router 1 to show IP route. Sini ada 1.0, 2.0, 3.0. Oke, jadi kurang lebihnya kita sudah berhasil melakukan dynamic routing BGP pada 3 router dan 3 PC. Kita bisa langsung ke ujian. Sini saya kirimkan dari PC 3 ke PC 2 successful, dari PC ke PC 1 successful, dari PC 2 ke PC 1 juga sudah sukses. Oke, jadi kita sudah sukses ya teman-teman melakukan routing BGP ini. Oke, mungkin cukup sampai sini saja untuk video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.